di vlog berita kelompok 4 dengan aku, Intan Olena Indri. Dan aku nih guys, Nah, hari ini kami ada liputan yang sangat menarik loh dari destinasi yang sangat ikonik dan bersejarah di Jakarta. Bener banget, kita bakal diajak jalan-jalan ke Kota Tua, tempat yang terkenal dengan bangunan tua yang keren banget dan penuh dengan cerita sejarah. Nah, di sana teman kami sudah siap melaporkan di lapangan dan mengajak kita berkeliling beberapa museum yang ada di sekitar Kota Tua. Daripada penasaran, yuk kita langsung simak liputannya kepada Kezia, Putri, dan Sulis melaporkan dari Kota Tua. Halo teman-teman semuanya, saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Tua, Jakarta, tepatnya di depan Museum Fathahillah, ikon utama dari kawasan bersejarah ini. Nah, teman-teman semuanya, tahu nggak sih kalau Kota Tua adalah salah satu destinasi favorit yang paling sering didatangi oleh pengunjung, baik itu dari dalam negeri maupun wisatawan dari mancanegara. Kota Tua atau yang dahulu disebut sebagai Batavia Lama dibangun pada abad ke-16, tepatnya pada saat VOC sedang berkuasa di Nusantara. Kawasan ini dulunya merupakan pusat perdagangan sekaligus pusat pemerintahan. Banyak kapal dari berbagai negara bersandar di pelabuhan Sunda Kelapa, lalu barang-barang dagangan seperti rempah-rempah disimpan dan diperdagangkan di kawasan ini. Kalian tahu gak sih, gedung ini dulu berfungsi sebagai Balai Kota Batavia pada masa pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1974. Namun sekarang gedung ini dijadikan sebagai museum bersejarah dan tempat wisata. Kalian penasaran nggak? Yuk kita masuk. Harga tiket untuk pelajar sebesar 5.000 dan untuk pengunjung umum sebesar 15.000. Di sini ada kakak-kakak tour guide yang siap membimbing kalian dan tanpa dipungut biaya. Kakak-kakak tour guide-nya juga ramah banget loh, dan mereka menjelaskan yang ada di dalam museum ini sangat detail. Fun fact-nya, museum ini masih mempertahankan bangunan asli dari masa kolonial Belanda. Di sini juga masih banyak banget barang-barang unik peninggalan Belanda. Kalian tahu gak sih, ini adalah bagian salah satu yang paling menarik di museum ini, yaitu penjara ruang bawah tanah. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah untuk menahan para tawanan. Kalian penasaran gak? Yuk kita lihat. Teman-teman, saya di sini bersama pengunjung wisata dari Fathahillah. Permisi Kak, saya ingin bertanya berapa lama Kakak tahu museum ini? Kalau aku itu tahu mungkin aku dari SD aku juga pernah ke sini, jadi mungkin aku udah lama tahu museum. Kapan sih museum ini resmi dibukanya? Jadi museum ini tuh resmi dibuka itu tanggal 30 Maret 1974. Apa sih yang unik di museum ini? Nah, di museum ini tuh yang unik di sini tuh terdapat mungkin penjara bawah tanah yang buat laki-laki sama penjara bawah tanah di sebelah sana itu paling unik sih di sini. Iya. Lanjutkan, teman-teman, kalian bisa kita lihat di belakang aku kalau ada banyak banget kan pengunjung yang lagi naik sepeda ontel. Yap, bener banget, Kota Tua bukan hanya sekedar menghadirkan nilai sejarah, tapi juga sebagai tempat wisata yang hidup. Karena kalian bisa kita lihat, kita bisa menyewa sepeda ontel dan juga topinya untuk kita bisa mengelilingi alun-alun. Teman-teman semuanya, di sini juga kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali seniman yang mendandan dirinya untuk tampak seperti patung hidup, maupun juga pelukis wajah dan seniman-seniman yang membuat dirinya tampak seperti musisi terkenal. Oh iya, hampir ketinggalan. Kayak yang kalian lihat di belakang aku, ada banyak banget kan museum bersejarah. Itu karena Kota Tua bukan hanya menghadirkan tempat wisata, tapi juga bisa sebagai sarana edukasi. Kalian penasaran nggak di Kota Tua ada museum apa aja? Yuk kita lihat! Hingga saat ini, kita masih bisa melihat jejak peninggalan sejarah melalui arsitektur bangunan yang khas Belanda. Gedung-gedung tua berwarna putih dengan jendela besar masih berdiri kokoh loh, meski sebagian sudah dipugar untuk menjaga keasliannya. Bahkan beberapa bangunan sudah beralih fungsi menjadi museum. Selanjutnya, sekarang kita
berada di depan Museum Indonesia. Gedung bergaya kolonial ini dahulu merupakan pusat kantor Dirjen Pembangunan dan Sirkulasi Pemerintah milik negara, dan sekarang akan difungsikan sebagai museum terbuka untuk umum. Berikut adalah bagian Museum Bank Indonesia. Keren banget kan? Di sini juga ada banyak replika orang-orang zaman dahulu, sejarah lahirnya Bank Indonesia, replika rempah-rempah, replika uang kuno, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam museum ini, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi. Salah satunya mata uang kuno Nusantara, emas batangan, dan juga replika pencetakan uang. Di sini ditata dengan menggunakan teknologi modern. Seperti yang tadi saya bilang, di sini ada mata uang kuno Nusantara. Contohnya seperti dari wilayah Aceh, Asahan, Sumatera Utara, Nias, Pematangan Siantar atau Bukit Tinggi, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Samsel sampai Bukit Tinggi, Banten, Bojonegoro, Cepu, Yogyakarta, Kedung, Magetan, Pati, Surakarta, Blitar, Kediri, dan yang terakhir ada Madiun. Halo Kak, sebelumnya nama Kakak siapa dan Kakak asalnya dari mana? Bayu dari Jakarta Timur. Oke, aku ada sedikit pertanyaan nih Kak. Apa sih alasan Kakak kenapa Kakak bisa mengunjungi Museum Bank Indonesia ini? Pertama karena salah satunya saya kerja di bank, suatu bank, terus jadi ya penasaran juga, pengen tahu asal sejarah bank-bank di Indonesia. Jadi coba kesini hari ini. Oh, kalau begitu yang paling eye catching atau yang paling menarik Kak, yang paling menarik gitu Kak di dalam museum ini apa tuh Kak? Tadi sih ngelihat emas-emas gitu, cuman nggak tahu itu asli atau spesimen aja. Itu bikin tertarik banget ya Kak. Selain itu ada tempat museum lain juga nggak Kak yang bikin Kakak tertarik? Tadi sih sempat ke Museum Fathaila sih, cuma itu. Oke, makasih banyak ya Kak. Oh iya teman-teman semuanya, kalau kalian belum tahu, Museum Bank Indonesia itu juga ada toko cenderamata-nya loh. Jadi kalau kalian tertarik buat beli, kalian bisa datang ke sini. Ada kaos dan juga ada barang lainnya. Di sini saya juga berkesempatan untuk membeli cenderamata di Museum Bank Indonesia. Di sini juga harganya sangat ekonomis loh, mulai dari 30.000 sampai dengan 100.000. Dengan gabungan nilai sejarah, budaya, seni, dan hiburan, Kota Tua Jakarta bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai ruang belajar untuk mengingat masa lalu bangsa. Tak heran kawasan ini mendapatkan julukan perjalanan ke masa lalu di tengah modernitas Jakarta. Dengan ini saya, Keisha, Dan saya Putri. terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Kembali ke studio. Wah, seru banget ya, jadi pengen ikut Kota Tua juga. Iya, bener banget. Dan juga kita tadi sudah mengetahui beberapa informasi yang menarik. Nah, buat yang belum tahu, Kota Tua adalah pusat pemerintahan Batavia pada zaman penjajahan Belanda. Praktek nih guys, Kota Tua ini dibangun pada tahun 1609 oleh Viola, jadi nggak heran kalau suasananya penuh dengan nuansa sejarah. Dan bangunan-bangunan bergaya kolonial di sana sekarang dilestarikan menjadi cagar budaya. Jadi selain jadi tempat nongkrong dan juga spot foto keren, Kota Tua juga menjadi tempat peminat betapa pentingnya sejarah Jakarta. Dan dikit museum-museum yang tadi bisa bikin kita belajar banyak loh, jadi cocok banget buat kalian yang ingin wisata edukasi. Nah, semoga liputan tadi membuat kalian tertarik dan juga ingin datang dan mencari tahu sejarahnya secara langsung.
Oke deh, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih banyak sudah menonton. Dan jangan lupa share dan juga ajak teman-teman kalian untuk nonton ya, supaya tidak ketinggalan betapa asiknya liputan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!